umat yang insya Allah senantiasa bertekad untuk istiqomah mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, di akhir-akhir bulan Ramadan ini kaum muslimin sebagian itu mungkin bagiannya kecil, sibuk beribadah, khususnya yang menjalani i'tikaf. Mereka adalah orang-orang yang menurut saya beruntung. Jadi kalau mereka itu 10 hari bisa fokus di masjid itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Mereka bisa fokus menjalankan i'tikaf yang menjadi sunnah muakkadah yang Rasul itu tidak pernah meninggalkannya sepanjang beliau berpuasa sampai akhir hayat beliau dalam keadaan beriktikaf ketika di bulan Ramadan. Kita ingin seperti itu karena itu adalah kebaikan yang maksimal. Jadi setiap muslim itu ingin menjadi seorang muhsin. Karena seorang muslim itu tahta berikutnya adalah mukmin. Dan di atas tahta mukmin maka seorang muhsin. Dan seorang yang bisa melaksanakan secara kualitas itu lebih baik dari yang lain, ya, mereka itulah orang yang muhsin. Dan saat ini ya kalau mereka bisa melaksanakan seperti itu 10 hari ini sebuah amalan yang luar biasa. Mereka punya waktu, mereka punya kesadaran, mereka bisa mengamalkan. Adapun kita para jamaah sekalian di sini, semoga sebetulnya kita itu juga ingin i'tikaf, baik itu yang laki-lakinya maupun perempuannya. Sebagaimana kami jelaskan di khutbah itu bahwa i'tikaf ini sunnah muakkadah untuk laki-laki dan perempuan. Jadi di 2 bulan Ramadan itu seorang perempuan itu harus minta izin ke masjid. Ya, bagaimana di bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir ini itu yang minta izin, tetapi dorongan dari syariat itu lebih kuat. Karena contoh dari istri-istri Nabi itu ketika mereka sudah masuk Asyra awakhiril minar Ramadan ini, ketika masuk 10 hari yang terakhir ini, istri-istri Nabi ini mereka dan juga kaum mukminat yang perempuan ini mereka mengadakan acara, ya bukan bukber tapi mendirikan tenda-tenda di sekitar Masjid Nabawi di waktu beliau masih hidup Jadi saking memang kemuliaan bulan suci Ramadan di akhir atau 10 malam terakhir ini menjadikan waktu itu kehidupan masjid itu siang malamnya ramai. Ya, alhamdulillah sebagian dari kita mestinya juga punya keinginan seperti itu, dan itu merupakan keinginan yang mestinya kalau ada waktu kita wujudkan. Ada sekian hari yang tersisa, ya mungkin semalam kalau tidak bisa 2 hari, ya. Atau mungkin juga seberapa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan satu amalan yang sangat mulia. Nah, kita yang berkeinginan seperti itu juga baik dan itu sesuai dengan keadaan kita. Tetapi yang tidak peduli dengan amalan itu, kemudian tidak ada pengaruhnya, tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan, bahkan mungkin berbalik, ya, arah, tidak peduli dan tidak membayangkan, tidak mempunyai amalan yang bisa menjadi kompensasi amalia yang sangat agung ini, maka orang ini adalah orang yang kurang beruntung. Ini adalah orang yang mereka itu disebutkan sabiqum bil khairat, orang yang mereka itu berlari menjemput maghfirah Allah, berkompetisi. Sabiq itu adalah sabiqun, orang yang berlomba-lomba dan orang yang menang. Sementara orang yang kalah disebut dengan masbuq. Makanya kalau kalah berlomba masuk ke masjid, takbiratul ihram ketinggalan, maka orang itu disebut dengan makmum yang
masbuk. Karena yang disebut dengan zalim dalam Al-Quran nanti yang kami bawakan ayatnya di terakhir. Pakai metode deduktif apa induktif itu ya. Jadi yang terakhir ya setelah sabiqun kemudian dia adalah muqtasid di tengah-tengah, yang ketiga adalah seorang yang zalim. Zalim itu artinya ada sebuah peluang untuk meraih keberkahan, untuk meraih ridho Allah, untuk mendapatkan hal yang terbaik atau disebut pemberian Allah yang sifatnya lahir dan batin. Dan khusus masalah batin ini yang tidak terlihat inilah yang banyak orang lupa. Namanya itu nafahat. Nafahat itu adalah ataullah, tetapi bukan hal yang bentuknya fisik. Ya, takwa, waro, istiqomah, kemudian seterusnya hal-hal yang baik-baik yang sifatnya menghiasi kejiwaan seorang mukmin. Nah, orang ini tidak tertarik. Puasa dia, sebagian dari kita, teman-teman kita itu tidak berpuasa, dan ini ada loh ya. Kalau sholat asar itu ya nggak ada di sini, paling saya sama satu teman, atau ada mungkin telat nanti 1-2. Sementara penduduk atau kantor itu banyak dihuni oleh banyak orang muslim, dan dia mengatakan bukan hanya tidak mau sholat jamaah, banyak yang tidak puasa. Gitu ya. Jadi ini kan sebuah keadaan yang kalau kita dengan ayat yang akan saya bacakan, ini adalah keadaan di mana seorang itu berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaynaa min ibadina. Faminhum, disebutkan di sini. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Disebutkan apa? Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaynaa ala ibadina. Jadi Alkitab atau Al-Quran ini berapa tadi Pak? Ya, 5 menit. Jadi Al-Quran diwariskan kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Dan umat Islam itu keadaannya bagaimanapun itu disebutkan sebagai umat yang wasatho, yang terpilih. Terpilih dari sisi ajarannya, sehingga siapa saja yang sudah kemudian ta'alluq hatinya ya, kemudian memeluk Islam, nah itu adalah disebutkan sebagai umat yang terpilih di antara ibad Allah Ta'ala, di antara ibadillah Ta'ala yang banyak miliaran manusia di dunia ini. Maka umat Islam ya, dari Al-Quran ini diformasikan kita ini istofaina, kita ini sudah dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai umat yang mendapatkan sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Wa minhum dzalimun li nafsihi. Nah, cuma di dalam umat ini itu sudah disebutkan dinas, berarti ini pasti benarnya. Ada yang dzalimun li nafsihi, mereka itu zalim kepada diri mereka sendiri. Dan kenapa zalim ini umat Islam yang zalim ini disebutkan di awal saya baca itu, kira-kira penjelasannya adalah ya mungkin kita sudah tahu ya, karena saking banyaknya orang yang zalim dibandingkan orang yang nanti kemudian sampai di ujungnya adalah orang yang sabiqun bil khairat. Jadi yang pertama paling banyak adalah umat Islam ini dinas itu banyak yang zalim, kurang cepat, kurang semangat, kurang respon terhadap perintah Allah dan senang melanggar perintahnya. Ini orang yang zalim. Kemudian yang kedua muqtasid, tadi kami sebutkan wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada yang muqtasid, dan ini lumayan banyak dibandingkan ya dengan yang terakhir yaitu sabiqun bil khairat. Yang sabiqun bil khairat ini kenyataannya memang demikian. Semakin hari kira-kira ini Pak Duki kalau di masjid softnya makin maju apa makin mundur? Makin maju. Sementara soft di mana itu Toserba di Rita di mana makin maju apa mundur? Makin banyak gitu ya. Antriannya lupa. Kalau antrian bayar itu kan.
Nah ini menunjukkan bahwa memang benar bahwa apa yang tersebut di dalam Al-Quran itu umat Islam terbagi menjadi 3. Nah kita mau jadi yang mana? Monggo dalam kondisi akhir Ramadan ini, ya kalau kita tidak 10 hari menjadi kelompok yang pertama, ya di bagian akhir lah, kan bisa. Ya. Kadang-kadang pemain itu nggak pinter nyerang, nggak pinter gocek, nggak pinter dribble, Pak Bobi, tapi pinternya nendang penalti, Pak. Nah itu nggak apa-apa, tendangan penalti sebagai akhir ya amalan yang terbaik yang bisa dikenang, tercatat sebagai top scorer di Liga Madrasah. Lalu karena itu mari kita niatkan, meskipun di hari terakhir nanti mungkin di tanggal 29-30 ya kita baru bisa maksimal, ya sudahlah, itu memang makom kita ambil kesempatan terakhir, kan sudah premi. Sudah berarti udah nggak perlu ribet dengan presensi, kadang-kadang malah pinjem muka orang, ya tadi itu ada begitu. Nah kita manfaatkan hari yang terakhir untuk berfastabiqul khairat, untuk ya mengejar ya keadaan sabiqun, keadaan yang mampu bersaing, dan kita semoga di sisi Allah terakhir dan mendapatkan satu predikat sebagai hambanya yang bertakwa. Allahumma amin. Demikian para teman-teman sekalian, para semoga kita ini termasuk sekali lagi hambanya yang bertakwa di akhir bulan Ramadan. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal afwa 'indal hisab wan najata minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa thabata al-ajru insyaallah. Insyaallah. Makasih ke. Sekali makan
Foto apa video, Pak? Video lah. Apa foto? Kemarin orang bikin foto. Iklannya juga ada di cewek. Lari langsung. Kamu sebelah sana tuh. Apa? Oh, gigi. Ini ada. Ini. Ini kosong. Jalannya macet ya, Ar? Hah? Jalannya macet ya? Yang ikan Pak Supring ya, Pak. Iya kan, macet baik. Jalan ikan apa? Oh, mau ikannya di mau? Ikannya namanya Mei. Pak Supring. Oh, ini ikan yang Mes. Di sini Bu Ika. Wika salat. Apa sih? Ikan ini. Aduh. Nih, mama salat. Oh, satu lagi, Bu. Aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ikan siapa yang ikan? Kasih ikan. Tapi kalau orang nggak minum Anwar lengkap, Bo. Iya, lengkap. Ini batin. Hah? Makan mau gue sih dari dulu ini karena BPN pajak konang Eva ini. Ayu banget Raina. Pur. Anaknya. Masih gede banget nih lah. Ini depan. Kasih. Terus. Bukan kebanyakan kotor lah. Dari mana? Dari mana? Tapi aku sampah kayaknya mau Pak. Kang Ape. Mau sambal
Enggak, maksudnya ini cuma masukkan ada yang main ikan, ada sambelnya ada sambel. Oh, berarti enggak pusing karena tuh Pak Di. Senyum tuh, dadah kamera. Dadah. Mam. Dadah, aku dulu. Dede siapa ya? Dede Hafiz. Oh, ganteng ya. Mama suka papa? Iya. Iya. Mam. Senyum, coba senyumnya mana? Iya, ini. Lagi atau masih? Lucu. Itu senyum. Dadah dulu. Sudah. Oke. Nggak bisa. Terus diganti Mbak Yuni. Lah Mbak Yuni nggak bisa. Mbak Yuni lagi buka bisa macam-macam ya. Aku nama. Iya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.